Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Pembatasan sosial berskala besar menjadi harapan memutus rantai penyebaran virus corona. Sejak awal, physical distancing menjadi kunci sukses di dalam pelaksanaan pengendalian penularan COVID-19 ini. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini, karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat. Tidak hanya PSBB, pemerintah pun mengeluarkan rekomendasi penggunaan rapid test antibodi COVID-19 yang telah sesuai anjuran WHO. Rekomendasi dikeluarkan juga untuk menekan penyebaran virus corona. Pemeriksaan rapid test oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah didistribusikan lebih dari 450.000 kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan, penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas di mana di daerah tersebut didapatkan banyak sekali kasus positif. Di tengah pandemi dan terus bertambahnya jumlah kasus positif corona, kekurangan alat pelindung diri atau APD masih jadi fakta yang terjadi di Indonesia. Meski pemerintah dan masyarakat berupaya, tenaga medis yang berada di garda terdepan melawan corona masih sulit mencukupi kebutuhan APD. Dari teman-teman yang bekerja di swasta pun berkeinginan untuk kemudian membeli APD. Problemnya, ini yang jadi problemnya apa? APD itu yang sulit didapatkan saat ini. Bagaimana mendapatkan baju hazmat itu sulit, bagaimana mendapatkan masker itu sulit, apalagi masker N95. Karena kalau kami di petugas medis, kita harus memakai masker yang standarnya adalah N95. Memang kita tahu bahwa bantuan yang dari pemerintah ada. Tapi yang paling penting adalah saat ini yang kekurangan adalah teman-teman kami yang berada di frontliner. Frontliner itu apa? UGD, rumah sakit swasta, klinik swasta atau dokter praktek mandiri, itu yang mereka yang masih kekurangan kan. Selain terbatasnya APD, para dokter juga mengeluhkan fasilitas rumah sakit yang belum mumpuni menangani pasien positif corona atau pasien dalam pemantauan. Andaikan semua rumah sakit punya alat PCR, pasien-pasien seperti ini langsung diperiksakan, kita langsung bisa bedain, oh ini memang pasiennya COVID-19 atau ini pasiennya hanya cuma pneumonia. Karena kalau cuma pneumonia kan pasien ini bisa langsung kita operasi, bisa dapat penanganan segera, ya kan? Nah misalnya kalau kita paksain pasien-pasien ini tetap dioperasi, padahal ternyata suatu saat pasien ini COVID-19, itu kasihan sama petugasnya. Dokter-dokter yang mengerjakan di kamar operasi kena, alat-alatnya kena, ruangannya juga kena, perawatnya kena. Tak hanya soal alat dan perlengkapan, terus bertambahnya kasus corona di Indonesia membuat kebutuhan tenaga medis juga meningkat. Merekrut relawan medis menjadi salah satu cara mengatasi kebutuhan tersebut. Dalam format rekrutmen kami itu sudah tertampung kurang lebih 1.800 perawat yang sudah siap menjadi relawan. Tapi memang dari 1.800 itu hampir 80% itu bertempat tinggal di luar Jawa. Jadi ini menjadi persoalan baru juga di dalam mobilisasinya, bagaimana mendatangkannya. Gitu. Ini nih karena mungkin di Jakarta Jabodetabek sendiri sudah bebannya cukup berat. Selanjutnya silahkan kepada pihak pemerintah pusat maupun daerah. Yang kami harapkan mereka relawan itu jelas gitu, di mana tempat tinggalnya, makan siapa yang menyediakan, kan begitu kan. Dan APD harus lengkap juga syaratnya. APD harus lengkap, jangan sampai jadi relawan terus bunuh diri juga, nggak bisa seperti itu. Perang terhadap corona dilakukan
uang ratusan triliun rupiah digelontorkan dan elemen bangsa ikut dilibatkan. Namun, jangan menutup mata. Di tengah pandemi COVID-19, wabah demam berdarah terjadi sejak awal tahun ini. Jumlahnya mencapai 1.500-an kasus. Kita sadari bersama bahwa saat ini yang sedang kita hadapi untuk beberapa daerah adalah ancaman peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing sebaiknya segera dilaksanakan dengan maksimal. Kita harus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan standar Vaskes ini, mana yang Vaskes yang memang disiapkan untuk Vaskes untuk COVID, mana yang non-COVID. Ini penting supaya masyarakat pun juga tetap terlayani dengan baik. Kalau semua terkonsentrasi dengan COVID, permasalahan kita yang lain terkait dengan kesehatan cukup banyak. Belum nanti kemudian penyakit-penyakit yang lain. Sehingga mau tidak mau itu kita harus pisahkan, dan jejaring atau rujukannya itu harus juga terstruktur supaya pasien ini bisa terarahkan, masyarakat pun juga bisa terarahkan. Ramai-ramai mengajukan pembatasan sosial berskala besar jadi tren memerangi corona. Pun dengan menjalani hidup sehat, melakukan physical distancing, dan mematuhi peraturan pemerintah tentang PSBB yang harus dibayar dengan dampak ekonomi yang memburuk. Negara lain yang survive kan tidak mikir ekonomi gimana, sudah pasti minus, sudah pasti anjlok. Nah, tapi bereskan dulu nih kesehatannya, seperti apa COVID-19 ini mau dibereskan, termasuk orang-orang mau karantina, kayak mau apa. Setelah itu baru kan bereskan ekonomi. Yang saya khawatirkan, kita sibuk dengan ekonomi yang juga tidak ada. Ekonomi ini mati sekarang ini. Sementara tidak membereskan yang sakit. Nanti ketika yang lain sudah selesai, sakitnya sudah, kalau kita duluan, mereka ekonominya jalan. Karena begitu selesai semua, ekonomi akan jalan di dunia ini.